Halo, ya opo kabar rek? Persebaya kalah. Ngenes. Oke. Hari ini kita akan bahas Persebaya Surabaya. Kita ngomongin Persebaya masalah kemarin lawan PSM Makassar. Apakah Persebaya layak kalah? Dan apakah PSM layak menang? Sangat layak. Bingung gua mau mulai dari mana. PSM mainnya bagus dengan pelatihnya Bernardo Tavares. Pemain mudanya perform, apalagi nggak ada William Puim, nggak ada masalah. Lini tengah tetap masih, ya meskipun Persebaya menguasai lewat Alwi Slamet, cuma sisi sayapnya kanan kiri yang kemarin nonton pasti ya Yakob Sayuri, duo Sayuri lah, mainnya sangat bagus sekali. Ya cuma ya begitulah. Aji Santoso layak out gak sih? Kalau menurut saya pribadi belum. Cuma ya saya kritisi dulu masalah kemarin. Kenapa masih So Yamamoto yang selalu dibikin starter dan selalu menit bermainnya tuh selalu 80 menit baru diganti, kalau nggak full time pasti main. Padahal pemain ini so-so aja, biasa-biasa aja menurut saya. Saya bingung masih bingung kenapa So Yamamoto masih tetap dipasang. Ya apa mungkin yang lain nggak ada ya, kan udah jelas-jelas katanya program Persebaya pemain muda, dengan pemain muda bisa meledak. Ya apa, dari mana pemain mudanya? Yang dibikin starter itu mulu, pemain muda jarang dikasih kesempatan, kecuali Arif Catur ya, karena itu kemarin Altabalah lagi TC di Valencia doang, makanya dapat kesempatan. Dan ya emang bagus Catur, dapat istilahnya dapat adaptasi cepet lah di posisi fullback kiri. Cuma yang lain kan so-so aja. Itu yang masih jadi PR dan kesalahan besar Persebaya, ngerombak pemain, cuma beli pemainnya aduh hancur. Kemarin Romere nggak perform, ya nggak, ditambah lini belakang blunder, kacau parah. Apakah bonek masih percaya dengan manajemen? Kalau saya pribadi ya, asal musim ini lolos dari degradasi aja udah syukur lah. Kalau emang masih percaya dengan kemampuan pemain yang ini, pelatih yang ini. Cuma harusnya di paruh musim harusnya bisa ganti pemain asing yang lebih bagus sih. So Yamamoto nggak banget menurut saya, jauh banget dibanding Taisei Marukawa. Dia cuma ya gitu-gitu doang, masih kalah dengan sayap-sayap lokal lah menurut saya. Ya kita tahu kemarin Yakob Sayuri, bahkan dengan Todd Ferre masih bagusan Todd Ferre. Wawan Febrianto ya nggak tahu lah, manajemen dikibulin sama agen pemain apa gimana, yang dari awal katanya ini pemain bakal lebih bagus dari Taise. Tai lah, nggak ada bagus-bagusnya. Beberapa kali peluang dari kemarin juga ya begitu. Cuma kan yang saya kritisi, Persebaya gak ada sama sekali create change. Aduh kacau parah. 2 kemenangan atas PSIS Semarang dan PSS Sleman itu dua-duanya bukan dari open play loh golnya. PR besar, finishingnya ampun, sumpah kacau banget. Itu yang jadi PR-nya Aji. Yang ya kita bandingin tahun kemarin lah, musim kemarin, dimana sayap kanan sayap kiri saling perform. Di situ ada Taise, ada Bruno, meskipun ya strikernya ampun juga, cuma masih ketutup dengan Samsul Arif yang tahun kemarin. Cuma
aduh tahun ini hancur sumpah. Apalagi kehilangan Marcelino yang TC ke timnas ya kan. Cuma ada Marcelino pun waktu kemarin lawan Bali, Marcelino 20 menit awal ya bagus. Cuma habis itu kan hilang. Nah, di situ juga Coach Aji argumennya pemain kita muda-muda masih kalah pengalaman dengan Bali United. Nah, is okay. Cuma kan ya Persebaya nyiapin pemain ini pemain muda dari jauh-jauh hari. Kenapa alasannya kayak begitu? Kan udah tahu kan persaingannya Bali United ya nggak banyak robak pemain, datengin 1-2 pemain yang kekurangannya. Ya Persebaya banyak robak, harusnya bisa diantisipasi dong. Kenapa itu nggak diantisipasi gitu pemain-pemainnya? Waktu lawan Bali juga crossing. Aduh, pemain Bali tinggi-tinggi men. Kenapa mainnya crossing nggak trupas andelin kecepatannya si Supri Amanto Piandani. Itu juga aduh parah. Sayapnya sama sekali. Dan saya bingungnya juga Akbar Firmansyah dipinjemin ke Gresik gitu juga. Sedikit kecewa sih. Padahal musim kemarin ya lumayan. Ditambah musim ini ya minimal kan kalau Soyamamoto nggak perform langsung ganti itu kan, ambil resiko. Cuma waktu semalam lawan PSF ya Aji tahu ini udah bakalan kalah, dia masukin pemain mudanya Brian Pondang, Saiful. Ya lumayan bikin ngasih jam terbang. Itu bagus sih, masih bagus. Ya, bagaimana pendapat Bonek? Ya, Bonek kecewa, pasti kecewa. Store Persebaya juga udah dikasih tulisan-tulisan kekecewaan kan sama Bonek, dikasih surat cinta. Tergantung ini manajemen mau gimana. Ya is okay lah, nanti 1 abad Persebaya mau masuk saham IPO. Oke, Bonek dukung itu, Bonek percaya kepada manajemen. Cuma ayolah, nggak usah, jangan beli pemain yang cuma ngandelin CV sama modal video di YouTube doang, skill di YouTube. Beli yang sesuai kebutuhan. Contohlah Persija Jakarta, pemain mudanya perform kan, pemain muda perform, cuma pemain asingnya ya emang sesuai kebutuhan, pelatihnya tahu karakternya gimana, dan kebukti Persija Jakarta mampu bersaing. Bahkan saya kira dari awal juga saya udah bilang kandidat juara Persija Jakarta. Di luar mungkin PSM Makassar salah satu tim yang paling mengejutkan buat saya. Ya bisa dicontoh juga PSM Makassar. Siapa sih Ramdan yang semalam nyetak golnya di gawang Persebaya? Ramadan Saitama kalau nggak salah namanya. Itu kan baru 19 tahun. 19 tahun, 20 tahun. Bagus kan mainnya. Dan itulah pelatih harus tahu kapan masang pemain muda, kapan masang pemain tua yang ya pemain muda kan bergejolak tinggi. Fighting spiritnya tuh ya saya kira lebih tinggi lah dari pemain-pemain senior. Buktinya dari semalam, bukan dari semalam sih, PSM Makassar membuktikan pemain-pemain seniornya kebanyakan masih dicadangin. Ya itu kemungkinan gini nih. Jadi pengennya pemain yang dikasih kepercayaan perform, kalau nggak perform baru diganti pemain senior yang lebih berpengalaman. Ya kebukti Tavares emang jeli. Semua pemain mudanya saya kira sangat-sangat perform PSM Makassar dan sangat layak menang. Nah balik lagi, Coach Aji layak out nggak sih? Kalau menurut saya pribadi belum. Biarin nerusin proyek ini. Ya kita ambillah dari akademi Persebaya, internalnya kan banyak. Saring lagi. Ya mungkin tahun ini Persebaya mirip-mirip Liverpool lah. Pemain yang kemarin ya bedanya pemain Liverpool nggak ada yang cabut banyak, cuma Sadio Mane kan. Cuma
Ya, Persebaya kacau lah, pemainnya banyak yang keluar. Yang sangat disayangkan menurut saya pribadi, Rahmat Irianto. Itu saya fans banget sama dia. Kebukti ya di Persib Bandung perform lumayan bagus. Yang buat kalian-kalian yang kemarin ngehina Rahmat Irianto, ngancem segala rupa, kalian sangat bodoh, benar-benar bodoh. Dia putra daerah, dia loyal kepada Persebaya. Ya, mungkin suatu saat dia bisa balik. Itu harapan saya pribadi. Balik lagi, kita bonek mania udah sabar, ya harus sabar lagi. Cuma jangan sampai degradasi. Ya, ayolah segera bangkit. Apalagi nanti lawan Rans. Habis lawan Rans di kandang, Persebaya akan away kan. Itu away sangat berat bagi Persebaya kan, dilihat dari statistik. Persebaya mampu menguasai bola, cuma create change, finishing, amburadul semuanya. Ya udah, mungkin cukup segitu dulu. Mungkin bonek-bonek pada mau nambahin di kolom komentar. Ayo kita diskusi bareng-bareng gimana baiknya buat tim kebanggaan kita ini. Oke, terima kasih udah nonton. Salam satu nyali Wani.